Real Sociedad menoreh sejarah baru di Liga Champions, di mana tim berjuluk RL La Real mampu lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sebagai juara grup. Tergabung di grup D bersama Inter, Benfica, dan RB Salzburg, Takefusa Kubo dan kawan-kawan sukses menduduki papan puncak dengan rekor tak terkalahkan. Tak cuma itu, mereka juga menjadi tim yang paling sedikit kebobolan di antara semua tim yang main musim ini. Dari 6 pertandingan yang dilakoni, Real Sociedad cuma kemasukan 2 gol. Sungguh itu adalah sebuah catatan impresif bagi tim yang baru saja beraksi kembali di Liga Champions setelah absen 1 dekade lamanya. Nah, meskipun begitu, rupanya secara tak langsung keberhasilan Real Sociedad kali ini ada peran dari klub sesama La Liga, Real Madrid. Loh, kok bisa? Yuk kita bahas bersama. Kembalinya Real Sociedad musim ini ke Liga Champions tentu saja nggak mau disia-siakan begitu saja. Sejak terakhir kali main di Liga Champions musim 2003-2004, La Real kini sangat serius menatap Liga Champions musim 2023-2024. Tujuan utamanya jelas adalah bagaimana caranya bisa melangkah sejauh mungkin. Karena terakhir kali mereka di Liga Champions tahun 2003-2004, mereka juga bisa melangkah hingga babak 16 besar. Namun sayang, ketika itu langkah Real Sociedad harus terhenti oleh Lyon. Itulah kenapa sekali lagi, bermodal semangat masa lampau, anak asuh Imanol Alguacil beneran bertekad untuk paling tidak melampaui apa yang pernah dicapai dulu. Nah, di atas kertas sebenarnya nggak banyak yang mengunggulkan Real Sociedad ketika mereka tergabung di grup D bersama Inter, Benfica, dan RB Salzburg. Wajar, selain karena udah lama absen, Inter dan Benfica sendiri musim lalu bisa melaju sampai babak 8 besar. Oleh karena itu, Sociedad hanya dianggap akan menjadi tim yang bakal finish di posisi 3 dan turun ke Liga Eropa. Akan tetapi sebagaimana hukum sepak bola yang jauh berbeda dengan matematika, Real Sociedad membuktikan kalau sebelum bola ditendang, jangan pernah menganggap enteng siapapun. Sebab di luar dugaan, penampilan Suri Urdin benar-benar luar biasa. Tanda awal Sociedad bakal berbicara banyak di grup ini udah kelihatan kalau mereka menahan imbang Inter Milan 1-1 di match pertama. Bahkan di laga itu secara permainan Real Sociedad mampu tampil lebih baik dengan melepas 13 tembakan berbanding 5. Nah, dari situ penampilan Real Sociedad seolah tak terbendung kala meraih 1 kali imbang dan 1 kali menang kala bersual Salzburg. Kemudian yang paling krusial jelas tentu saja saat mereka 2 kali berhasil mempecundangi Benfica. Oleh karena itu hasil 0-0 di matchday terakhir kala bersual Inter Milan sudah cukup membuat Real Sociedad lolos ke 16 besar sebagai juara grup dengan koleksi 12 poin. Tentu saja kelolosan ini adalah pencapaian fantastis bagi mereka. Sebab ini melebihi pencapaian mereka pada 10 tahun silam. Juara grup, gak pernah kalah, dan cuman kemasukan 2 gol, yang mana itu artinya Real Sociedad jadi tim paling sedikit kebobolan di antara semua tim yang main di UCL musim ini. Nah, melihat itu semua, kira-kira apa sih yang bikin Real Sociedad bisa setangguh ini? Sebenarnya secara kekuatan, Real Sociedad musim ini tak jauh berubah dari musim lalu. Pelatihnya masih sama, yakni Imanol Alguacil, dan kerangka skuadnya juga kurang lebih sama. Dari segi transfer pun, mereka cuma mendatangkan Hamari Traore dari Rennes dan Alvaro Odriozola dari Real Madrid sebagai bek kanan. Lalu di bek kiri mereka meminjam Kieran Tierney dari Arsenal. Nah, di sektor tengah Real Sociedad justru tak membeli siapa-siapa, meskipun kehilangan David Silva maupun Iara Mendy. Sedangkan di sektor depan mereka hanya meminjam striker Andre Silva dari Leipzig untuk menggantikan Alexander Sorloth yang udah cabut. Nah, berkaca dari pemain-pemain yang ada, mungkin yang jadi kunci kesuksesan dari Real Sociedad sendiri ada pada pelatihnya, Imanol Alguacil. Ia yang sudah paham betul seluk-beluk tim karena sudah mengabdi lama di La Real sejak menjadi asisten pelatih Real Sociedad B tahun 2013 silam. Jelas tak memiliki kesulitan buat memainkan gaya sepak bola yang ia inginkan. Dengan pola 4-3-3 yang sudah ia tanamkan sejak tahun 2018 silam, Sociedad kini menjelma jadi tim yang sangat menyerang dan atraktif. Tak cuma itu saja, mereka juga jago dalam bertahan, di mana artinya Alguacil sangat mengedepankan keseimbangan antara transisi bertahan dan menyerang.
Yap, selain faktor tadi, rupanya ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi penampilan Real Sociedad musim ini, di mana itu berkaitan dengan Real Madrid. Ya, pada tahun 2018 silam Madrid berhasil menjadi juara Liga Champions untuk yang ke-13 kalinya. Selain itu, hal tersebut juga menjadi hat-trick UCL bagi Zidane sebagai pelatih. Nah, dalam formasinya Zidane sendiri menggunakan pola 4-3-3 yang menekankan pada transisi. Itulah kenapa di era Zidane, kita sering melihat Madrid ini bisa bermain sangat luar biasa dalam transisi bertahan ke menyerang, begitu pula sebaliknya. Dan hal tersebutlah yang secara tak langsung mempengaruhi Imanol Alguacil untuk menerapkan sistem yang kurang lebih sama. Nah, kebetulan juga di musim ini Sociedad kedatangan lagi pemain dari Real Madrid, yakni Alvaro Odriozola, di mana ia mampu menjadi penguat lini belakang tim. Selain itu, tentu saja keberadaan Takefusa Kubo yang di musim ini benar-benar makin berkembang dan makin menjadi andalan di sektor depan. Ya, penampilan Kubo sedikit banyak menjadi salah satu kunci mengapa Real Sociedad begitu hebat musim ini, di mana pemain asal Jepang itu mampu jadi kreator serangan yang oke di sektor depan. Tercatat di musim ini, Kubo udah bikin 6 gol dan 4 assist dari 22 penampilan di semua kompetisi. Ya, pada akhirnya dengan modal kekuatan yang dimiliki sekarang, Real jelas tak takut siapapun lawan yang nantinya akan mereka hadapi di babak berikutnya. Nah, mujur bagi Real Sociedad yang bertindak sebagai juara grup, di mana mereka hanya akan mendapatkan lawan dari runner-up grup. Meskipun begitu, di sana masih ada tim-tim macam Napoli, PSG, atau bahkan Copenhagen yang tampil mengejutkan di grup A. So, segalanya masih bisa terjadi dan kita lihat saja sejauh mana Real Sociedad bisa melangkah di Liga Champions musim ini.